yang liburan, ada yang merayakan bersama keluarga, tapi bukan berarti bertambah tahun kita jadi bertambah tua. Secara umur mungkin demikian, tetapi roh kita itu diperbaharui setiap hari. Katakan amin. Berarti kita punya semangat baru, punya harapan baru, karena di dalam Yesus segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Saya tadi pagi juga sudah dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini yang kedua. Tentunya kembali saya ucapkan terima kasih kepada pengurus semua yang telah mempercayakan saya. Saya kembali ingin memperkenalkan keluarga saya. Ya, saya bawa istri saya satu-satunya. Tadi kan kita nyanyi engkaulah satu-satunya. Nah ini istri saya juga satu-satunya. Boleh bangkit berdiri istri saya. Nah ini istri saya. Dan juga anak pertama saya Milka. Boleh bangkit berdiri. Milka, stand up please. Oke. Lalu Misael. Ya. Dan Moses. Ya ini. Saya juga bawa salah satu pekerja, salah satu staf juga di kantor, Bapak Ari, boleh panggil berdiri. Beliau yang mendampingi saya kurang lebih 4 tahun terakhir ini dalam suka dan duka. Ya, dia sekarang dulunya dari pesantren saudara, ya, tapi sudah dimenangkan oleh karena Tuhan baik atas hidup dia. Sekarang dia pegang pelayanan misi untuk anak-anak pemulung, ya. Kami punya pelayanan dan istri saya di dunia pendidikan, dia kepala bidang pendidikan, kami buka sekolah playgroup TK SD SMP dan kita ada bimbel gratis setiap hari Jumat, orang-orang supir angkot, anak-anak pemulung, semua yang pekerjaannya mungkin tidak menentu ya pendapatan mereka, tapi kita ada medis gratis, juga bimbingan belajar gratis, tentunya ini semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin, Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Nah, boleh dibuka slide-nya yang kedua, ibadah raya 2. Saudara percaya bahwa setiap hari yang kita lalui itu adalah harinya Tuhan? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Betul ya? Di dalam Tuhan semua hari itu harinya Tuhan. Gak ada hari keberuntungan. Setiap hari di dalam Yesus semua mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Ya, mari kita baca renungan ini saudara. Banyak orang tidak menyadari bahwa hari-hari yang mereka lalui setiap hari sebenarnya berbicara mengenai kegenapan firman-Nya yang telah dinubuatkan olehnya kepada manusia dan pasti akan terjadi. Saudara percaya bahwa firman Tuhan sekarang kan lebih modern, ada tab suci, ada BB suci, ada semua. Tapi yang berbau firman, yang adalah kebenaran, semua yang dikatakan oleh firman itu pasti akan terjadi. Semua janji-janji Tuhan, kurang lebih 33.000 janji Tuhan, dan juga keadaan alam, faktor-faktor ekonomi, keadaan manusia pada akhir zaman. Sebentar kita akan bahas secara singkat, karena waktu yang diberikan saya tidak lama. Jadi saudara, setiap hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali ke Senin, itu adalah harinya Tuhan. Kita punya potensi, kita punya kemampuan, hadir dalam hari-hari kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bagi keluarga kita, berkat bagi sesama kita, baik di tempat pekerjaan, baik di sosial kita, di partner bisnis kita. Semua hari yang kita lalui itu adalah milik Tuhan. Alangkah indahnya kalau hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Katakan amin. Karena semua hari adalah milik Tuhan. Berkat kesehatan yang kita terima. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya hadir mengunjungi seseorang yang ada di rumah sakit. Baru masuk rumah sakit, duduk di ruang emergensi, akhirnya dites tensi,
napasnya udah bayar. Setuju nggak? Masuk ruang emergensi, napas itu bayar. Coba bilang sama kanan kirinya, tanya, kamu bayar nggak nafasnya hari ini? Ya nafas kita Bapak Ibu, itu dari mana? Dari awal dunia ini diciptakan Tuhan bilang, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Jadi kita perlu menyadari bahwa hari yang kita lalui adalah harinya Tuhan. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Tepuk tangan buat hal itu. Puji Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Ya, yang selanjutnya. Firman-Nya pasti digenapi. Bilangan 23 ayat yang ke-19, kita baca sama-sama 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Tuhan berfirman, Dia tidak akan tidak melakukannya. Dia akan melakukannya. Saya punya pengalaman. Tahun 2009, saya tidak perlu sebut orangnya, sekalipun saya kenal orangnya dan beliau ada di sini. 2009, istri saya masih di Amerika. Dan kedua anak saya. Moses ini masih di perut mamanya. Jadi Moses ini jadinya di Amerika. Lahirnya di Indonesia. Nah, saat itu saya pulang ke Indonesia bulan Oktober tahun 2008. Saya tidak bisa lagi kembali ke Amerika karena ada permasalahan, salah satunya imigrasi. Saya tidak bisa kembali ke Amerika saat itu. Bulan demi bulan, saya lalui tanpa istri dan kedua anak saya. Jadi istri saya mengembalakan sidang, kami merintis pekerjaan Tuhan dari 2, kalau istilah tadi Daud itu 2-3 ekor kambing domba. Saya dari 2-3 jemaat saudara. Saya tinggalkan pekerjaan saya sempat share tadi pagi bahwa apa yang saya dapat dengan istri saya cukup, bahkan cukup, sangat cukup. Ya, kalau di Amerika saya keluar masuk restoran pasti makan. Kalau di sini cuman masuk belum tentu makan, ngelihat harga udah keluar lagi saya. Ya, dilihat dulu, kadang kita begitu kan, ya kan ngelihat dulu gitu. Wah, saya punya pengalaman seperti itu. Saya tinggalkan pekerjaan saya melayani Tuhan. Dari 2-3 jemaat plus anak sekolah minggu 6 orang. Berarti setiap minggu ada 9 orang beribadah. Saya lalui hari demi hari. Dari punya tabungan, tidak punya tabungan. Karena jemaat belum tahu memberi saudara. Belum tahu memberi. Jadi tabungan itu habis untuk bayar apartemen 1.100 sekian dolar setiap bulan. Saya lalui sebulan, 2 bulan, sampai pada titik uang di tabungan saya Bank of America tinggal 40 dolar. Itu masuk bulan ketiga. Tapi hari yang saya lalui setiap hari, ternyata itu iya dan amin. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, karena kadang orang lupa, ada Tuhan gak ya? Kalau ada, baru dibilang ada Tuhan. Kalau tidak ada, Tuhan mana? Seakan-akan Tuhan itu jauh di langit, kita di bumi. Padahal firman Tuhan berkata, kamu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kemana kita pergi, Allah ada gak Bapak Ibu? Ada. Kita ke kantor, dia ada gak? Ada. Kita di rumah, dia ada gak? Ada. Saat kita tertawa, dia ada gak? Ada. Saat kita menangis, artinya menghadapi tantangan, menghadapi titik-titik kritis dalam kehidupan kita. Yang orang tidak tahu, Tuhan ada di sana. Saya alami itu. Singkat cerita, dari uang tinggal 40 dolar, saya ditelepon oleh salah satu kakak dari jemaat. Orang bule. This is Pastor Mervin? Yes, who's speaking? I am, lupa namanya, Billy kalau gak salah dia. Saya begini-begini, saya mau jual rumah. Saya perlu orang yang clean up rumah saya. Saya itu musim dingin, musim gugur. Dinginnya minta ampun. Jadi saya mesti bersihin rumah itu saudara, dari pekarangan luar, dari daun-daun, dibersihin semua. Akhirnya saya ajak istri saya.
Satu bagus, berdua lebih bagus. Satu mengalahkan 1000, dua mengalahkan berlaksa. Saya pikir dia akan bantu saya. Ayo sayang, kita pergi, kita kemon. Saya ajak dia, saudara. Tak. Dingin-dingin, saya pakai kupluk, saudara. Pakai tutupan kayak ninja gitu ya. Yang keluar di hidung nih cuman es. Wah, dingin banget. Bersihin rumah, saudara. Wah, kalau musim gugur tuh lebih dingin di sana. Akhirnya singkat cerita, saya cari dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau nyisir, boleh ya cerita dikit ya. Dia nyisir tuh begini, dia putar lagi begini. Terus saja. Saya bilang luar biasa istri saya. Saya cari dia nggak ada. Saya beresin. Udah nyapu, masukin di trash bag itu ya, kantong sampah yang besar. Ternyata saya temui dia lagi beresin lemari es. Dia padahal nggak disuruh. Yang disuruh cuman bagian luar sama sapu lantai. Itu saya lakukan. Saya tinggalkan pekerjaan bukan karena saya. Saya dapat sesuatu, saya melihat saat itu lagi acara 17 Agustus, jiwa-jiwa di Connecticut tidak ada gereja satupun di sana, gereja Indonesia. Saya perintis pertama di situ. Gereja ada dari Pak, siapa saya lupa ya, dari GPDI, dari mana semua coba. Enggak, karena Connecticut itu kotanya bukan bulat atau kotak, dia garis lurus, saudara. Interstate ya, jadi dari exit sekian sampai exit sekian. Jadi jauh jaraknya, saya harus jenguk sana, jenguk sini, jemaatnya kurang lebih seperti itu kondisinya. Tapi saya jabanin, saudara, karena panggilan. Mereka tidak bergembala, nggak pernah ke gereja, nggak pernah apa, kehidupannya, waduh, saya hadir, saya datang, belum ada perubahan, 2-3 orang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai tadi yang saya ceritakan. Akhirnya saya beresin itu, saudara, saya harus bayar apartemen, tinggal 1 minggu lagi. Nggak ada biaya, ini Tuhan bawa, saudara. Saya sedang berbicara hari Tuhan bahwa masakan dia berfirman tidak melakukannya. Saya cerita sama istri saya, mah kalau gitu kita call pastor kita di New Jersey. Karena pastor saya pernah bilang sama saya, Mervin, if you have something, just call me. Saudara mengerti arti call me? Artinya datang aja, telepon, saya akan bantu. Tapi istri saya bilang begini, kalau kita ke New Jersey, cuman datang minta, tolong, lebih baik kita pulang ke New Jersey atau kita kerja lagi. Wah, istri saya berdiri saat itu sebagai seorang yang meneguhkan panggilan. Ia berdiri, kita doa, puasa. Akhirnya gak lama dipanggil itu, saudara. Telepon tadi, saya beresin. Dia begini, mah ayo dong, masa saya di luar sendirian nih. Nggak ada yang bantuin gini. Saya cerita sama dia, saya marah, saudara, kesel. Bukan marah gimana, kesel. Sabar, sedikit lagi. Saya tungguin saya ke depan. Nggak taunya dia beresin bathtubnya, dia clean up semua sampai lampu. Mah kamu ini gimana? Ini marah yang kedua, saudara. Karena teganya. Ada lagu begitu kan? Kayaknya tega banget nih dia nih. Saya didiemin di luar. Punya pikiran lagi begini, jangan-jangan mau cari anget juga, karena ada heater kan kalau dalam rumah. Saya doang yang dibiarin sendiri di luar. Dia bilang, Pak, kita nih mesti excellent. Saudara tahu excellent artinya? Berbuat lebih dari yang diharapkan, itu excellent. Wah, kamu, jawaban dia kayak hakim ngetok palu, saudara. Kena di saya. Wah, gak bisa ngomong sama dia. Ya udah, gak lama dia keluar bantuin saya. Besoknya saya ketemu sama yang punya ini, yang punya rumah. Dia bawa istrinya. Wow, orang bule kan kadang begitu ya. Biasa aja tapi wow, gitu kan. Wow. Istrinya. Dia buka kulkas. Oh. Dia bingung. Kok bersih semua? Dia buka lampu semua. Panggil saya. Saudara, singkat cerita, dari uang $40, dia bilang sama saya, kamu tahu berapa saya harus siapkan uang buat bayar clean up rumah saya ini semua? Hampir $1.500 dan orangnya akan datang beberapa hari kemudian. Tapi semua itu saya berikan sama kamu karena rumah saya sudah bersih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan kita tuh ada setiap hari loh. Bilang sama kanan kira, Tuhan ada setiap hari gitu. Jangan dipikir seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau gajian, Tuhan ada, terima gaji. Tengah bulan, Tuhan kemana? Enggak begitu, saudara. Amin.
Jemaat Kebon Siri, amin. Bahwa Tuhan itu ada setiap hari dan firman-Nya pasti digenapi. Saya bisa bayar apartemen. Saya doyan masak, apalagi masakan Manado. Saudara mau pesan masakan, babi kecap, babi rica sama saya. Ikan apa saya masakin. Saya di Connecticut beralih ada 2 profesi. Jemaat kalau semenjak tahu saya masak pinter, acara 17-an, acara rumah, selamatan kayak apa kayak, Pak Pendeta, ada yang dari Muslim semua, Pak, ini Pak Pendeta Mervin, saya pesen ikan strip bassnya yang asam manis kayak kemarin ya. Kalau di sini tuh kakap yang hitam, bos, yang gede, saya masakin, saya panggang, saya bikin bumbunya, lapar ya Bapak Ibu ya, muka jadi lapar ini. Saya masakin, pesen order. Babi sampai ada jemaat, masuk lagi jemaat, 1 orang, pria. Badannya tinggi besar, tiba-tiba, Pak Pendeta, ini babi 3 kilo. Wah, masakin buat saya, karena dia pekerjaannya driver supir truk Bapak Ibu. Dia interstate dari kota ke kota, ini buat sanggup saya di jalan. Pokoknya yang Pak Pendeta masak. Saudara, semenjak saat itu kulkas saya nggak muat sama makanan. Ada steak, wah tiap hari tuh anak-anak tahu lah. Mau makan apa tinggal buka kulkas, ada. Sekarang kalau buka kulkas, syukur puji Tuhan. Ya. Tapi Tuhan itu memang ada. Bayangin saudara, jemaat bertumbuh, akhirnya saya pulang tahun 2005. Saya ngalamin lagi. Saya diajak papa saya lagi bergumul, istri saya masih di Amerika saudara. Suami tanpa istri apa sih bahagianya? Saya bingung kalau ada suami, gak ada istri malah seneng. Atau ada istri, gak ada suami malah seneng. Saya gak bisa hidup saudara. Kayaknya kepriaan saya gak maksimal gitu loh. Ya kan? Yang mengerti bagus, yang tidak mengerti bertanyalah. Ya. Anak yang satu ini, yang 2 ini kan masih bayi. Yang satu dia menggembalakan sidang, kadang dimasukin di YouTube. Pak, saya habis melayani perutnya belendung saudara. Nah ada orang hamil gak belendung ya. Belendung, dia mesti bawa khotbah, pimpin jemaat. Jemaat sudah meningkat, ada 20-30 saudara. Kurang lebih selama hampir 2 tahun saya layani itu meningkat akhirnya. Anak ini, saya tahu persis, dia mesti laundry sendiri, laundry semualah baju dia harus kerjakan. Saya bilang, Mah kamu pulang deh, gak mungkin kamu gak ada saya. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa pulang? Ayah saya pagi-pagi itu bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret pertengahan, saya ditelepon ayah saya dari luar kota, Pin, kan nama saya Mervin, Sujak, papa saya Pak Roni Sujak, mungkin saudara beliau pernah khotbah di sini, ya. Kamu nanti jemput papa ya sama mama, pakai baju yang rapi. Oh iya Pak, iya. Saya habis doa saudara, 3 hari sebelumnya saya doa puasa lagi, 3 hari 3 malam, untuk bergumul mereka nih pulang ke Indonesia. Cuman apa daya tangan tak sampai. Ada titik kritis yang tidak memungkinkan saya melakukan hal itu. Akhirnya saya datang. Saya temani dia, datang ke rumah seseorang. Luar biasa. Saya duduk, ayah saya bilang, kamu nanti bersaksi ya. Kaget saya, baru datang di depan ibadah mulai, tak kamu bersaksi. Waduh. Ya udahlah, bersaksi. Lagi bergumul saudara. Saya bersaksi, selesai ibadah dipanggil saya. Dipanggil. Saudara, kalau yang manggil ini orang yang punya otoritas dari Tuhan, itu lain saudara. Saya dipanggil, kamu kenapa? Istri kamu gimana? Gini. Ada apa? Akhirnya dia panggil seseorang, kamu sini. Mungkin rekan bisnis atau mungkin siapa ya dipanggil. Tolong, gak lama saudara, istri saya kembali, saya tidak mengeluarkan biaya spesial pun, kembali firman-Nya digenapi. Katakan amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beberapa kali mengalami sekolah, saya dipercaya di sekolah. Wah, pergumulan building, tanah semua saudara. Waduh, Tuhan itu baik. Tapi kita mau lihat slide selanjutnya. Saudara, firman yang telah digenapi saudara. Ini Yesus lahir, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 53 ayat 1 sampai 9. Ini adalah janji Tuhan untuk masa yang akan datang bahwa akan ada seorang penolong, seorang raja yang akan lahir. Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib, Yesus hadir sebagai seseorang yang menyembuhkan, membuat orang itu yang gambar di kanan atas itu, mendampingi kita dalam setiap kesusahan kita. Yesus
dimuliakan. Itu digenapi semua. Sudah digenapi belum saudara? Sudah. Jadi apa yang dia firmankan, sudah ada yang digenapi. Dan slide selanjutnya, ada yang sedang digenapi. Saudara bisa perhatikan, itu bom, huru hara, kejadian itu kalau bom yang atas saudara, itu kejadian waktu perang Irak yang ISIS ini saudara, saya ini terbaru ini, saya coba ambil. Ya itu ada orang kelaparan, ada orang sampai seperti itu, firman Tuhan sudah mengatakannya dan sedang digenapi. Zaman akan bertambah sukar. Saya mesti cerita dulu ini saudara. Situasi dan barang itu seperti ini hari-hari ini. Siapa yang tahu hidup kita besok? Orang mau ke Singapura, naik Air Asia, maunya smile, maunya happy, maunya jalan, mereka punya dream, mereka punya perencanaan yang matang. Mungkin di pesawat ada yang sudah menabung, ada yang sudah begini. Tapi mandek di atas, jatuh ke bawah. Lain ceritanya kalau sudah begitu. Ditemuinya di dasar laut. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita sedang menghadapi sesuatu hal ke depan ini, di mana semua hari yang kita lalui, itu adalah firman yang sedang digenapi. Katakan amin. Kita sedang ada dalam hal itu saudara. Slide selanjutnya. Belum lagi manusia akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Anak bunuh orang tua membunuh anaknya. Orang tua masih ada, anak minta warisan. Saudara ingat ada nenek-nenek tua, ibu-ibu yang ribut soal warisan, soal rumah sampai ke pengadilan. Bayangin anak sama orang tua bisa seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Ada orang yang orientasi hidupnya cinta uang. Firman Tuhan bilang manusia akan mencintai diri sendiri menjadi hamba uang. Saya sedang menceritakan sesuatu yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ke depan? Setuju? Tahun 2015 masih awal sekali. Berdasarkan pengalaman saya 4 tahun terakhir, menjalani kehidupan adalah soal menabur dan menuai. Coba slide yang ibadah pertama, disambung. Baca sama-sama, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu, apa saudara? Gunakan untuk melakukan, apa saudara? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi saudara, kita ini hidup, ada dampak, ada artinya. Arti kehadiran kita setiap hari itu ada. Coba kalau saya nggak datang saat itu ke rumah orang itu saudara. Istri saya belum tentu bisa kembali. Kehadiran saya ternyata itu adalah satu penilaian Tuhan terhadap sikap hati saya menjalani hidup. Karena ada orang yang udah gak semangat. Dulunya ikut Tuhan. Akhirnya dia murtad saudara. Tadinya percaya iring Tuhan sungguh-sungguh. Gak ada perubahan. Dia balik arah apostasia. Apa arti apostasia itu? Tadinya jalan ke arah A, tapi dia berbalik arah saudara. Tadinya percaya, tadinya setia, tadinya cinta Tuhan, tadinya sayang keluarga, akhirnya berubah karena apa? Dia tidak tahu bahwa hidupnya itu punya arti. Hidupnya itu yang sedang dia jalani adalah soal perkara menabur dan menuai. Sisa waktu. Saya tidak pernah berpikir sama hidup saya, prinsip hidup saya nggak bisa jamin saya masih bisa nafas besok. Oleh sebab itu di sini ada anak-anak saya. Mereka tahu apa yang papa mamanya lakukan. Saya berangkat pagi, kadang pulang udah malam, istri saya mesti ngajar gratis saudara. Kalau pulang, kami pulang 3:30, langsung istri saya ngajar bimbel, gratis, nggak dapat apa-apa saudara. Artinya kami menabur, 2 bulan kemudian ada sekelompok ibu-ibu datang, cuman kenalan beberapa kali ya mah. Dia datang, dia sumbang sesuatu saudara. Anak-anak bimbel sekarang sudah punya meja duduk, itu Tuhan. Artinya apa saudara?
Sisa waktu ini kita pergunakan, saya bukan bilang saya hebat, bukan. Tapi saudara mesti tahu 2015 ini, saudara harus melakukan hal apa? Prioritas apa? Di mana saudara harus menabur? Yang pertama adalah dikatakan keluarga. Suami, jadilah suami yang baik. Jadi imam, jadi pemimpin. Kalau istri, jadilah istri seorang penolong. Menolong suami, bukan perongrong. Mana pak? Kalau dulu naik motor, yang punya motor, beruntung yang punya mobil. Kalau saya pacaran naik motor. Motornya motor lama, nyewa lagi sama tukang ojek. Saya kenal dia di Batu, saudara. GL Pro kan, nggak ada GL Pro yang stang tangan kan. Udah, dia naikkan pelan-pelan. Gitu kan. Pegangan ya, gitu kan. Dia pegangan, baru jalan. Pernah ngalamin 3 kali sobek surat nikah, saudara. Setahun nikah, 2 tahun nikah kan berubah, ada perubahan. Tahu aslinya, tahu siapa dia. Ya kan? Ribut gara-gara lampu. Saya suka lampu gelap, dia suka lampu terang. Ya, dia suka manis, saya suka pedas. Robeklah surat nikah, anak-anak jadi saksi, saudara. Bagaimana waktu itu hidup yang terus diperbaharui ya. Sisa waktu saya nggak tahu bagaimana hidup saat itu. Itu kurang lebih tahun 97 sampai tahun 99 kami belajar tentang kehidupan. Singkat cerita, dalam hidup saya sama dia, semenjak mengalami konflik demi konflik, kami belajar bahwa Tuhan itu hadir dalam keluarga kami. Dari mana kami tahu? Pengalaman orang tua kami juga. Ya, papa mama terpisah, mama saya menabur, saudara. Sisa waktu, mama saya nggak pernah cerita soal papa tuh begini. Papamu itu nggak bener, laki-laki nggak bertanggung jawab. Papa ini nggak pulang karena begini-gini. Dulu Pak Roni sebelum jadi hamba Tuhan, saudara, dia itu dibawa pergi sama makhluk halus. Ya, artinya apa? Dia punya seseorang yang lain. Ya, ini sudah ada dalam buku kami, sudah dicetak, Mystery to Victory, kesaksian ayah saya, mama saya, kakak saya semua. Papa saya tinggalin saya. Mama saya bertahan dalam kebenaran. Mama saya masuk sekolah Alkitab. Mama selalu berdoa setiap hari. Saya tuh tinggal di Bekasi, dulu di Komplek Jaka Permai, sekolahnya di PSKD 3, Slamet Riyadi, saudara. Saya jarang dibangunin, Mervin bangun. Jarang. Yang saya tahu setiap hari, saya bangun 5:30 pagi paling lambat, karena jam 6 sudah harus jalan, saudara. Saya masuk jam 7, tol Cikampek tuh belum ada. Jadi saya mesti lewat jalan Kalimalang. Antar jemput, saudara. Secara finance, ayah saya bagus. Saya itu masih seorang pengusaha. Ya. Tapi dia gak pernah ada di rumah. Jadi papa saya tuh buat saya adalah uang. Dia gak pernah ada di rumah. Tapi yang datang uang. Jadi saya kalau telepon papa, uang. Yang datang uang. Mama saya selalu bilang, papa baik-baik, papa kerja. Tapi sebenarnya sakit banget. Saya punya saudara tiri, jadi di bawah saya sebelum Reiki ini, ada satu lagi, saudara. Wah, betapa sakitnya mama saya, tapi mama saya gak pernah cerita, dicemooh sama keluarga. Itu sih kamu, Wanda, Minul, mama saya dipanggil itu Minul di tengah keluarga. Kamu sih pindah, kamu murtad sih. Tadinya ikut sama Gusti ini, tapi kamu sekarang menyembah Tuhan Yesus. Oh, belum lagi teman-temannya, udah mana mungkin. Suami kamu kembali, mana mungkin. Wah, itu diceritakan semua. Tapi mama saya terus menabur. Tahun 89, ayah saya kembali. Saya dalam keadaan kacau, kakak saya 3 kali mau bunuh diri, 3 kali aborsi. Saya sendiri masih terikat obat-obatan, saudara, pergaulan bebas. Saya nggak ada orang tua, mama saya sibuk di gereja, ayah saya nggak ada di rumah, yang jaga saya baby sisternya keluar mbak-mbak yang jaga saya, yang rusak saya juga mbak-mbak, yang rusak kakak saya juga orang supirnya. Kami melihat adegan, kami di rumah, kami nggak ada yang jaga kami mandiri, dewasa sendiri. Tapi akhirnya saya tidak suka bergaul sama keluarga yang komplit, iri, enak ya keluarga begitu. Akhirnya saya cari komunitas yang senasib sama saya. Itulah keadaan manusia.
firman. Keluarga, coba saudara perhatikan bagaimana keluarga demi keluarga. Untuk menghancurkan sebuah gereja, iblis tuh pintar, hancurin aja satu keluarga. Mulai satu keluarga, gerejanya bisa tutup saudara. Karena apa? Gereja terdiri dari keluarga demi keluarga. Saya belajar. Mah, saya bilang sama istri saya, Mah, saya mau berubah, jadi akan jadi suami. Saya masuk sekolah teologi saudara, bukan sekolah teologi yang mengubah saya. Saya belajar kehidupan, saya mau pergunakan sisa waktu hidup saya, saudara. Saya serahkan hidup saya sepenuh waktu untuk Tuhan. Saya jadi full timer pertama kali tahun 98. Saya mulai meninggalkan hidup lama saya. Semenjak tahun 95 saya jatuh bangun saudara. Saudara mesti, marilah kita melihat hari ini betapa arti kehadiran kita tuh sangat penting setiap hari. Saudara mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Saudara mau hidup saudara memberi kemuliaan untuk Tuhan? Amin saudara. Di keluarga, apalagi keluarga, belum anak kita, belum sosial kita. Di pekerjaan saudara. Ada banyak orang menantikan kehadiran Yesus. Kita gak perlu banyak khotbah, tapi melalui perbuatan hidup kita, melalui perbuatan mama saya bisa terima Yesus secara pribadi tahun 95. Karena apa? Saya melihat ada orang tua yang harmonis. Mereka tidak khotbah, mereka hanya menjalankan hidup mereka saat itu menjadi hidup yang menjadi berkat. Mereka menabur. Saya lihat ayah saya menarik gerobak saudara. Dari seorang pengusaha harus merintis pelayanan bersama mama saya. Dia tarik gerobak isinya kursi jemaat karena gereja kami diresolusi. Saya anak melihat begitu, saya dulu masih tega sama papa saya. Karena saya pahit sama dia saudara. Itu antara tahun 91 sampai 95, saya pahit banget sama dia. Dia bohongi saya, tapi saya melihat ayah saya mempergunakan waktu demi waktu. Mereka harmonis, papa saya jaga mama saya, jalan ke mall gitu ya. Mama saya digandeng, kalau dulu papa saya di depan, mama saya berapa meter di belakang. Kadang kalau panggil papanya, wah. Papanya, ayo kemo, diajak lari istrinya saudara. Ya kan? Itu kejadian-kejadian saya lihat. Ayah saya khotbah, ayah saya mesti tutup kursi sendiri, buka kursi. Saya bilang sama Tuhan di hati kecil saya, Tuhan, kalau orang tua saya bisa seperti ini, ayah saya bisa berubah, mama luar biasa. Saya juga mau berubah. Kakak saya bertobat sama di acara retret yang sama. Saya tinggalin hidup lama saya merintis kehidupan baru. Saya anak seorang hamba Tuhan. Dari mama saya menyerahkan dia tahun 83. Hampir 12 tahun saya ada di sekolah minggu. Saya nggak ngalamin perubahan hidup. Karena apa? Saya tidak tahu tentang kehidupan. Waktu yang saya jalani itu begitu penting. Tapi ketika ada orang yang menabur. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu Tuhan sedang menggenapi rencananya? Kita menabur. Hanya menabur. Orang yang menabur akan menuai. Saya selanjutnya. Kita baca ayatnya saya selanjutnya. Menabur akan menuai, melakukan segala sesuatu berfokus pada kebenaran. Kejadian 8 ayat 22a. Selama bumi masih ada, takkan pernah berhenti musim apa saudara? Menabur dan menuai. Saya terima Tuhan secara pribadi. Saat itu saya bilang, Yesus, aku terima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mulai menjadikan dia raja atas hidup saya. Di tempat ini kan kingdom family. Tentunya bicara kingdom, bicara apa saudara? Pemerintahan. Ada rajanya. Bagaimana kita dapat sukses hari-hari ini? Tidak lain, kita sedang menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya sudah juga menyiapkan film saudara, yang menabur menuai, boleh ditayangkan. Tentang menabur dan menuai saudara. Saya yakin film ini akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Anak ini mencuri obat untuk mamanya yang sedang sakit. Ketangkep. Nah bapak ini seorang tukang mie ayam. Dia tebus obatnya. Dia suruh anaknya ambilkan sebuah sup. Semangkuk sup. Dia kasih sama anak ini. Akhirnya 30 tahun kemudian. Pak,
สั่งมาเร็วต่ออะไร Dia bingung harus bayar, saudara. Ini anak yang tadi kecil sudah dewasa. Akhirnya rumahnya yang tempat jual mie itu harus dijual ternyata. Pagi-pagi suatu hari dia bangun. Dia melihat sumari atau hasil medikalnya sudah 0. Tadinya 798.000 baht. Dari mana lunas itu, saudara? Ternyata dibayarnya pakai 1 mangkok sup. 1 plastik sup ini. Sama obat. Dokter ini adalah anak kecil yang tadi seorang pencuri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudaraku, secara umur kita akan bertambah tua. Tapi hasil taburan kita gak akan pernah tua, katakan amin. Tetap fresh. Apa yang Bapak Ibu lakukan hari-hari ini, kita akan menuai. Bapak ini, 30 tahun lalu mana tahu 30 tahun kemudian dia akan sakit. Dan anak itu, hanyalah seorang anak kecil, seorang pencuri. Mana tahu 30 tahun kemudian dia adalah seorang dokter. Tapi akibat taburan dari bapak itu, anak kecil ini gak ditolak, gak dipukulin. Itulah Tuhan terhadap kita. Tuhan tahu, Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Anak kecil ini diberikan 1 mangkok sup, diberikan obat tadi. 30 tahun kemudian, tukang mie ayam ini bertambah tua dan sakit. Saya percaya, hidup kita ke depan tergantung keputusan kita hari ini. Keadaan kita hari ini karena keputusan kita yang kemarin. Tapi kalau kita hari ini memutuskan setelah kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sedang digenapi. Janji-janji Tuhan bagi mereka yang setia, bagi mereka yang tekun, bagi mereka yang mencintai Tuhan, bagi mereka yang melayani Tuhan dengan tulus hati, tanpa minta sesuatu dari Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani sekian tahun, aku sudah ada di gereja. Mana janji Tuhan, mana? Saudara, orang kalau nabur, biasanya nggak akan langsung menuai. Pasti ada prosesnya. Katakan, kamu sedang diproses. Bilang sama kanan kirinya. Ya, saudara punya impian apa? Saudara punya target apa tahun ini? Fokus, menabur. Tabur yang baik. Tabur aja yang baik. Mama saya pada saat klimaks dari penderitaannya, dia menangis di hadapan Tuhan. Ini kesaksian dia. Tuhan, sakit. Suami saya begini, dia kan normal, punya perasaan. Wanita punya perasaan, pria juga. Dia rasa sakit, suaminya ninggalin dia, segala macam, dia harus tanggung, dia gak pernah ngomong yang jelek. Dia memberitakan firman, orang belum tentu dengar, tuh keluarga kamu aja hancur gini-gini. Tapi mama saya terus setia, Tuhan aku sakit dalam doanya nih. Dia bersaksi kan, Tuhan bilang sama mama saya, kamu sakit apa? Sakit Tuhan, sakit hati saya. Tuhan bilang sama mama saya, yang kamu rasakan itu dosa.
Kamu hanya merasakan satu dosa manusia. Tapi aku merasakan dosa seisi dunia. Bilang sama kanan kiri sekali lagi, baru satu aja mau nyerah gitu. Ya. Jangan nyerah saudara, ngadepin hidup. Pak Mervin asal ngomong. Saudara, saya juga ngomong bawa firman ini. Gak mungkin saya bawa firman kalau saya gak alami, gak ada powernya saudara. Cuman cerita kosong ini di depan. Tapi saya ngalamin Tuhan setiap hari. Pulang ke Indonesia, rumah kontrak saudara. Gak ada motor 4 tahun saya saudara. Sampai hari ini. Saya ngomong sama anak-anak saya. Tuhan adalah Tuhan yang tetap baik. Anak saya yang satu sekolah di Penabur. Ada aja pertolongan Tuhan. Penabur Cipinang ya sayang. Kamu mau punya mimpi apa? Saya mau sekolah ini. Dalam nama Yesus jadi. Karena firman Tuhan bilang apa yang kita pikirkan akan terjadi. Anak saya yang nomor 2 sekolah di Mannheim. English. International School. Dari mana dananya semua? Oh, hamba Tuhan. Bapa di surga. Dia punya, saya anak. Iya enggak? Ada lagi. Ada aja Tuhan kirim. Masuklah. Si Moses lagi kecil, sehat sampai hari ini. Kami bisa jalan, kami bisa semua. Ada, itu Tuhan itu hidup. Katakan, Tuhan saya hidup. Yesus itu hidup dalam hidup saya, saudara. Ya, saudara sudah saksikan firman. Melihat film tayangan, mendengarkan firman Tuhan. Tahun 2015 sedang awal kita jalani, saudara, hari-hari ini. Kita sedang menjalani awal tahun. Kita masih ada bulan apa, saudara? Februari, Maret, April. Sisa waktu. Kejadian Adam R, dari bayi sampai yang paling tua komplit ada di situ. Yang masih muda jangan bilang begini, waktu saya masih lama. Paling yang duluan dipanggil Tuhan itu yang rambutnya putih-putih, belum tentu. Bilang rambut putih dan hitam sama aja dipanggilnya. Ya, nggak tahu kapan saudara. Bahkan yang nggak ada rambut pun sama juga. Ya, kan ada kan? Polos gitu saudara ya. Jangan begini kan. Saya nggak ada rambut berarti nggak termasuk hitungan. Semua sama kalau soal umur ya. Mau ada rambut, mau tidak ada rambut. Kita tinggal tunggu waktu aja saudara. Cuman selama kita hidup, arti kehadiran kita itu ada artinya. Saya akan tutup dengan ilustrasi. Suatu ketika dalam sebuah hutan terjadi peperangan. Ada blok barat dan blok timur. Wah, ini ilustrasi saudara-saudara, jangan serius banget. Tapi boleh juga kalau mau serius. Karena ini ilustrasi yang akan memberkati kita. Blok timur dipimpin oleh Raja Singa. Blok barat dipimpin oleh harimau. Mereka berperang memperebutkan daerah yang sangat strategis untuk terjadinya satu pengembangan wilayah. Wow, keren ya ceritanya saudara ya. Si harimau mengumpulkan semua pasukannya. Dari jerapah yang gede-gede, yang badak, singa juga. Besok jam 7 pagi semua pasukan berkumpul. Diumumkan blok barat dan blok timur, kita akan mempersiapkan strategi peperangan. Akhirnya blok timur ini punya satu anak Tuhan, ada satu hewan yang gambar dirinya bagus. Dia seekor tikus. Tikus ini suka berdoa. Saudara pernah lihat tikus berdoa? Belum? Saya juga belum. Namanya juga ilustrasi. Iya kan? Wah, ini ngarang ya, memang dikarang. Tapi ini ilustrasi saudara yang akan memberkati kita. Tikus berdoa, Tuhan, raja sedang dalam kesulitan. Ingin menduduki satu area. Aku berdoa, pakai hidupku Tuhan. Ya kan? Saudara pernah gak berdoa, pakai hidup saya? Atau saudara malah berdoa, Tuhan aku gak mau dipakai, dia aja. Tikus saja mau dipakai. Bilang makanan kayak tikus saja mau dipakai Tuhan. Ya, dia berdoa. Dia datang, paling depan, paling awal. Tikus kan jalannya cepat, datang. Si Raja Singanya ini ngeremehin tikus. Ya kayak gini mah mati duluan. Si raja kan begitu. Wah yang lain baru ngumpul. Rapat, akhirnya ditentukan bahwa perlu ada yang namanya agen. Kayak FBI, kayak CIA, kayak BIN. Siapa agen ini ya? Yang gerakannya cepat, yang bisa menyusup
bingung semua. Tikus datang menawarkan diri. Raja, saya bisa melakukan hal itu. Yang lain nengok-nengokan. Mana mungkin? Lihat keadaanmu. Kamu kecil. Kamu ekornya panjang. Nakutin lagi. Mana mungkin? Ini yang dibutuhkan adalah seseorang atau hewan yang pinter. Yang berkaliber. Yang begini. Tapi tikus bilang, selama ada Yesus dalam hidup saya akan cakap menanggung segala perkara. Rajanya diyakinkan. Baik, kalau begitu, kamu pergi. Cari informasi yang akurat. Bagaimana cara menjatuhkan blok barat. Akhirnya tikusnya pergi, saudara. Nggak nyampe 2 hari, tikusnya kembali. Raja, sudah ditemukan bagaimana menghancurkan blok barat. Gimana caranya? Berikan area itu kepada mereka. Karena prinsipnya siapa memberi, dia akan diberi. Rajanya nggak masuk akal. Oh begitu? Iya, kirim utusan, tikusnya didampingi. Nego, akhirnya dikasih sama blok barat. Blok barat nggak punya mesin bor ternyata. Karena untuk pengembangan daerah itu perlu bor yang punya blok timur. Gara-gara tikus bilang lagi sama raja, raja gak baik kalau kita perang terus. Lebih baik rukun hidup bersama, Tuhan memberkati hidup kita. Rajanya setuju. Akhirnya blok barat dan blok timur akur gara-gara seorang tikus. Bilang sekali lagi sama kalian, tikus aja dipakai Tuhan gitu. Ya, saudara mau dipakai Tuhan? Saudara tahu gak hidup kita tuh berarti? Ya, Yesaya 43 ayat yang keempat. Aku ini mengasihimu, kamu berharga di mataku dan engkau mulia. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan. Biarlah tahun 2015 ini kita jalani hari-hari kita dengan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita agar banyak orang diberkati dalam hidup.